Peringatan keras Erick Thohir kepada timnas U23 Indonesia usai bungkam Australia. Ini cara Sintayong bungkam timnas U23 Australia saat lawan timnas U23 Indonesia. Begini kondisi terbaru Komang Teguh usai sempat ditandu keluar lapangan. Rugi besar. Ini sanksi yang diberikan AFC kepada Ramadan Sananta. Sintayong kirim orang untuk mata-matai laga Yordania versus Qatar. Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia terbaru. Peringatan keras Erick Thohir kepada timnas U23 Indonesia usai bungkam Australia. Timnas U23 Indonesia berhasil mempermalukan Australia dengan skor 1-0. Gol kemenangan tim asuhan Sintayong dicetak oleh Komang Teguh pada menit ke-45. Menanggapi hasil ini, Erick Thohir mengungkapkan rasa syukurnya. Lebih lanjut, pria yang menjabat sebagai ketum PSSI itu memberikan apresiasi kepada seluruh pemain timnas U23 Indonesia. Alhamdulillah 3 poin untuk Garuda Muda. Luar biasa perjuangan seluruh pemain timnas U23 Indonesia, tak kenal lelah dan terus fight sepanjang laga, tulis Erick Thohir. Sementara itu, Erick Thohir juga memberikan peringatan keras kepada tim asuhan Sintayong. Mantan Presiden Inter Milan itu mengingatkan agar timnas U23 Indonesia tak cepat puas. Pasalnya masih ada satu laga lagi yang harus dijalani timnas U23 Indonesia. Belum saatnya puas, karena masih ada satu pertandingan penentu melawan Yordania. Semangat Garuda, tulis Erick Thohir. Di laga terakhir, timnas U23 Indonesia akan menghadapi Yordania pada tanggal 21 April 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Ini merupakan laga penentu bagi timnas U23 Indonesia. Rafael Struijk DKK nantinya dipastikan lolos ke babak selanjutnya bila bisa mengalahkan Yordania. Ini cara Sintayong bungkam timnas U23 Australia saat lawan timnas U23 Indonesia. Selepas pertandingan, Sintayong mengakui bahwa ini merupakan pertandingan berat. Pasalnya, Australia mempunyai banyak pemain berkualitas. Apalagi Australia juga sama-sama butuh kemenangan setelah pada laga perdana bermain imbang tanpa gol melawan Yordania. Australia juga mencatatkan banyak peluang yang dapat diatasi dengan baik oleh Hernando Ari. Jelas Australia memiliki tim yang bagus, fisik pemain yang kuat, cepat, dan mempunyai skill individual serta teknik yang bagus. Jadi kami memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Dan benar saja pertandingan ini sangat sulit, kata Sintayong. Meski begitu, ada satu hal yang terus ditekankan Sintayong kepada anak-anak asuhnya sebelum pertandingan. Juru taktik asal Korea Selatan itu meminta kepada Rizky Ridho DKK tidak takut menghadapi Australia. Para pemain timnas U23 Indonesia langsung menjalani tugas yang diberikan Sintayong. Sebelum kami bertanding, saya selalu menekankan untuk tidak menyerah. Para pemain harus meningkatkan kepercayaan diri. Saya pikir ini berhasil dan kami mendapatkan hasil yang bagus, tutup Sintayong. Begini kondisi terbaru Komang Teguh usai sempat ditandu keluar lapangan. Komang Teguh sebelumnya menjadi pahlawan timnas U23 Indonesia lewat gol sematawayangnya ke gawang Australia. Sayangnya pada menit ke-83, Komang Teguh harus ditandu keluar lapangan. Ini setelah Komang Teguh mendapatkan benturan dari salah satu pemain Australia. Rekan Sintayong yakni Nova Arianto mengungkapkan kondisi terbaru yang didapatkan oleh Komang Teguh. Nova Arianto mengabarkan bahwa saat ini kondisi Komang Teguh baik-baik saja. Sejauh ini tidak ada masalah serius yang dirasakan oleh Komang Teguh. Kondisinya baik kok, kata Nova Arianto. Nova Arianto kurang tahu apa yang menjadi penyebab Komang Teguh kesakitan. Rencananya tim medis timnas Indonesia akan memberikan perawatan intensif kepadanya. Akan diobservasi dengan tim medis timnas U23 Indonesia, kata asisten pelatih timnas U23 Indonesia itu. Sementara itu, anggota Exco PSSI, Sumarji, mengatakan bahwa tidak ada masalah apa-apa yang dirasakan oleh Komang Teguh. Dia hanya hamstring, kata Sumarji. Sumarji pun berharap agar Komang Teguh bisa bermain dalam pertandingan terakhir melawan Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifa, Minggu 21 April 2024. Rugi besar. Ini sanksi yang diberikan AFC kepada Ramadan Sananta.
Striker Persis Solo itu tidak bisa bermain membela timnas U23 Indonesia dalam 2 pertandingan di Piala Asia U2030 2024. Hal itu dikarenakan kartu merah yang diterima Ramadan Sananta saat membela timnas U23 Indonesia melawan Qatar pada laga perdana Grup A Piala Asia U2030 2024. Ramadan Sananta absen pada laga Indonesia versus Australia dan Indonesia versus Yordania. Hukuman untuk Ramadan Sananta itu 2 pertandingan, kalau untuk Ivar Jenner hanya 1 laga saja, kata anggota ex-Co PSSI Sumarji. Sumarji menjelaskan bahwa tidak hanya absen dalam pertandingan saja, hukuman yang diberikan kepada Ramadan Sananta. Ramadan Sananta dijatuhkan hukuman denda uang sebesar 1.000 US dollar atau setara 16 juta oleh AFC. Selain Ramadan Sananta, sebenarnya ada Ivar Jenner yang juga mendapatkan kartu merah dalam laga melawan Qatar. Bedanya, Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning 2 kali, baru kartu merah. Ivar Jenner hanya absen dalam 1 pertandingan timnas U23 Indonesia melawan Australia. Pemain keturunan itu sudah bisa membela timnas U23 Indonesia saat bersua Yordania akhir pekan nanti. Shin Tae-yong kirim orang untuk mata-matai laga Yordania versus Qatar. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto. Laga Yordania versus Qatar digelar setelah pertandingan timnas U23 Indonesia versus Australia yang sama-sama dilakukan pada Kamis 18 April 2024. Nova Arianto mengatakan bahwa sejak dari awal Shin Tae-yong sudah meminta tim analis timnas U23 Indonesia untuk datang ke pertandingan Yordania versus Qatar. Selepas pertandingan, Shin Tae-yong langsung meminta tim analis timnas U23 Indonesia untuk datang ke laga Yordania versus Qatar. Meski begitu, Nova Arianto tidak menyebutkan siapa nama tim analis yang berangkat ke sana. Untuk tim pelatih timnas U23 Indonesia sepertinya langsung kembali ke hotel usai pertandingan berlangsung. Kami mengirim tim analis untuk melihat laga Yordania versus Qatar, kata Nova Arianto, Kamis 18 April 2024. Tim analis dikirim untuk membantu Shin Tae-yong mempersiapkan taktik jelang laga timnas U23 Indonesia versus Yordania. Timnas U23 Indonesia wajib meraih kemenangan atas Yordania apabila ingin melaju ke babak 8 besar Piala Asia U2030 2024. Laga Indonesia versus Yordania dilaksanakan di Stadion Abdullah bin Khalifa Minggu 21 April 2024 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat.